Oke, baik, Kak. Eh, apakah sudah muncul di layar? Sudah Kak. Sudah Kak, sudah. Oke, baik. Kakak semua, salam bahagia kita semua. Izinkan saya mengucap salam keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua yang berada di room Tapak Maya pada malam hari ini mendapatkan kesehatan. Baik, Kakak, sebelum kita mulai, seperti biasa, Kakak sebelum kita mulai, mewakili teman-teman lainnya untuk memimpin doa sebelum kita memulai materi pada Tapak Maya kali ini. Kak Reski Intan Alam ada? Kak Reski Intan Alam? Kak Yepi sudah belum, Kak? Kemarin, Kak? Doa, Kak? KIP sudah. Yepi sudah ya? Kak Reski Intan Alam? Luar. Nah, sebentar di gua. Chandra Operiansyah. Kak Riki. Kak Riki? Chandra di jalan, Kak? Lagi di jalan. Oh, lagi di jalan, Kak Riki. Silakan, Kak. Kak Chandra jadi, Kak Arma jadi, Kak Firman jadi, Kak Yepi jadi. Silakan, Kak. Mesin siapa be? Lanjut. Nah, Kak Reski. Nah, itu ada Kak Reski Intan Alam. Kak Reski Alam, bisa dengar, Kak? Sinyal mungkin. Reski? Kak Reski Intan Alam. Belum bisa dengar. Ayo Kak Firman, bela doa Firman. Yo, jadi Bagi kita itu bagi doa pemuka aku doa penutup itu bagi. baik, Oke, baik. Firman. kita mengawali pembelajaran pada malam hari ini. Ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Firman telah membuka kegiatan kita pada malam hari ini. Selanjutnya, Kak izinkan saya untuk membaca kesepakatan bersama kita seperti biasa. Dalam kesepakatan bersama ini, Kak diwajibkan untuk menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, selanjutnya dapat hadir seutuhnya, kemudian dapat menghargai waktu bersama,
Selanjutnya dapat memaksimalkan fitur chat. Kemudian jika ada yang ingin bertanya, silakan mengklik raise hand sebelum bertanya. Kemudian jika ada gangguan teknis, itu adalah hal yang wajar. Baik kakak, materi kita pada sesi tatap muka kali ini masih di modul 2.1. Ini modul 2.1 yang terakhir ya kakak. Setelah kita kemarin modul 2.1 di pembelajaran 1 dan juga pembelajaran 2. Nah, hari ini masuki modul 2.1 yang terakhir, yang ketiga, masih di dalam materi keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Baik kakak semuanya, di pembelajaran 1 dan 2 kemarin kita telah belajar terkait materi, konsep, dan keterampilan mengajar dan penyajian tugas gerak. Nah, hari ini kita tatap muka kali ini 2JP ya kakak, selama kurang lebih 90 menit ke depan. Baik kakak, selanjutnya baik kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Kemudian referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Baik kakak, adapun agenda kita di sesi kali ini kakak, yang pertama kakak nanti akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Kemudian yang kedua, setelah kakak nanti berburu, kemudian membagikan hasil buruan tadi dalam berbentuk referensi penyajian tugas gerak. Kemudian yang ketiga, kita merefleksi diri. Baik kakak, review singkat materi di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Saya akan coba mereview sebatas mana kakak mengingat pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 yang telah kita pelajari di 2.1 tatap muka pertama dan tatap muka kedua. Silakan kakak, kalau masih ada yang ingat di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 kemarin terkait penyajian tugas gerak, mungkin ada yang mencatat terkait materi kita kemarin. Kak Arma mungkin masih ingat Kak Arma, pertemuan pertama kemarin Kak Arma? Kak Firman mungkin? Oke, baik. Silakan. Yang saya ingat ketika review singkat materi di P1 yaitu mengenai tentang 9 aspek pembelajaran yang efektif, yang mana terdiri dari yang pertama 1 tujuan pembelajaran, yang kedua keterlibatan aktif siswa, yang ketiga pengajaran berdiferensiasi, yang keempat ada pemrogesan dan tahapan konten, yang kelima
penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Yang keenam, umpan balik. Yang ketujuh, komunikasi efektif. 8, penilaian dan evaluasi. Serta yang kesembilan, keselamatan. Nah, ya itulah. Terus, Kak, gitu ya. Saya lupa ini. Mungkin ada kakak yang lain? Pembelajaran 2, Kak. Silakan Kak Arma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau mereview singkat dari materi yang pernah kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua, dari Kak Fasil tadi, materi yang menarik satu dalam penjajian tugas PJOK ini. Kalau dari saya pribadi, setelah mengikuti pertemuan 1 dan pertemuan 2 ini, saya banyak belajar tentang kesabaran, empati, pentingnya menghargai perbedaan. Nah, bagi saya pengalaman ini sangat berharga karena seorang guru itu harus mesti banyak pengalaman, dan saya sangat termotivasi untuk terus belajar, mengembangkan diri agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik yang saya ajarkan. Mungkin itulah review singkat dari saya dari sisi materi pertemuan 1 dan pertemuan 2, dan itulah adalah satu hal yang menarik khususnya saya pribadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa. Beri aplaus dulu untuk Kak Firmansyah dan Kak Arma. Luar biasa. Boleh sedikit menambahkan? Oke, silakan Kak Firman. Nah, jadi sekedar mengingat saja kita kemarin sudah mempelajari ada 4 kriteria kan? Ya. 4 kriteria pengalaman belajar yang efektif. Nah, kriteria yang pertama ini berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Yang kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Kriteria yang ketiga sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Dan yang terakhir, kriteria yang keempat adalah berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Mungkin itu saja Kak, sekedar mengingatkan kriteria yang kemarin kita pelajari. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama Kak Firman. Siap, dulu. Luar biasa. Telah dibuka terkait mereview singkat materi di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 di modul 2.1 telah dibuka oleh Kak Firman dan Kak Armadi Mazas. Luar biasa. Artinya apa yang kita pelajari kemarin sudah tertangkap, kira-kira apa yang kita pelajari terkait di pembelajaran 1 ya Kak semuanya di modul 2.1 terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Di pembelajaran 1 itu kita mempelajari konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Kemudian ada 9 aspek pembelajaran efektif yang kita pelajari kemarin. Pertama adanya tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua keterlibatan aktif siswa, kemudian pengajaran berdiferensiasi, yang keempat ada pemrograman dan pentahapan konten, kemudian yang kelima penjelasan dan demonstrasi keterampilan, kemudian ada umpan balik dari peserta didik, kemudian dapat berkomunikasi secara efektif, yang kedelapan penilaian dan evaluasi, kemudian yang terakhir bagaimana kita bisa menjamin keselamatan peserta didik dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran PJOK. Nah, kemudian ada 4 kriteria pengalaman belajar efektif kemarin. Yang kriteria pertama itu berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa.
Kemudian kriteria kedua, kita dapat memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Kemudian kriteria yang ketiga sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Kemudian kriteria keempat, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu untuk materi kita di pembelajaran 1 sedikit begitu ya Kak. Kemudian di pertemuan kedua tetap di modul 2.1 terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Di pembelajaran kedua kita membahas terkait penyajian tugas gerak. Penyajian tugas gerak, kemudian kita masih ingat kemarin sebelum memulai ada bentuk game atau ice breaking. Kira-kira Kakak masih ingat tidak? Jangan lupakan Yang ketiga. Nah, mungkin Kakak yang tidak mengikuti Zoom atau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan kemarin, belum tahu konsep ice breaking kemarin. Kak Sulaiman, mungkin Kak Yepi, Kak siapa lagi? Kak Ina masuk ya kemarin. Masih bingung di jangan lupakan yang ketiga. Coba saya ingin ngetes Kak Sulaiman dan Kak Yepi aja. Kak Yepi, Kak Sulaiman, kita ada game atau ice breaking ya, agak mereview game atau ice breaking kita di pertemuan kedua. Ice breakingnya, kata kuncinya ya Kakak, jangan lupakan yang ketiga. Oke, ingat Kak Yepi, Kak Sulaiman, jangan lupakan yang ketiga. Yang ketiga. Oke, siap. Kak Yepi, Kak Sulaiman ya. Kak Sulaiman dulu, Kak Sulaiman. Yang pertama itu bantal. Yang kedua itu kasur. Yang ketiga apa, Kak Sulaiman? Ruangan. Apa? Ruangan. Ruangan. Oke. Jangan lupakan yang ketiga. Itu kata kuncinya ya, Kak. Sekarang Kak Yepi. Kak Yepi. Atau saya tes Kak Firman dulu ya. Kak Firman dulu. Kak Yepi, Kak Sulaiman, coba diperhatikan. Oke. Kak Firman. Lupakan yang ketiga. Yang pertama Kak Firman botol. Yang kedua lampu. Yang ketiga apa Kak Firman? Yang ketiga adalah tisu. Tisu. Mantap. Paham Kak Sulaiman, Kak Yepi atau tambah bingung? Tambah bingung Kak. Masih belum itu. Saya tes Kak Yepi. Kak Yepi ya. Kata kuncinya Kak Yepi. Jangan lupakan yang ketiga. Ingat, jangan lupakan yang ketiga. Yang pertama ada handuk Kak Yepi. Yang kedua itu ada tisu. Nah, yang ketiga apa Kak Yepi? Bantal. Bantal. Oke, sekarang coba dengarkan Kak Chandra Oktariansa ya, Kak Yepi, Kak Sulaiman. Oke, Kak Chandra, siap Kak Chandra? Ya. Ya, Kak Chandra. Yang pertama itu dompet Kak Chandra. Yang kedua itu kaca. Yang ketiga apa Kak Chandra? Yang ketiga obeng. Obeng. Paham? Kak Yepi, Kak Sulaiman? Mungkin itu ada yang di sekitar kita ya Kak yang ketiga itu. Rahasia dong. Oke, rahasia benar. Nanti setelah Zoom ini, nanti di tatap muka atau luring, nah nanti kita akan bahas terkait yang ketiga. Nggak usah dikasih tahu dulu Kak Firman, Kak Chandra Okta. Ya, Biar berjamaah. Ya, itulah. Oke, sekali lagi, rebutan ini, Kak Sulaiman dan Kak Yepi. Pahami dulu konsepnya, Kak. Kata kuncinya, jangan lupakan yang
ketiga. Yang ketiga. Oke. Yang pertama itu air. Yang kedua itu sayur. Yang ketiga apa? Teret. Aduh. Bingung Kak Belum ada Sulaiman? bayang. Bingung. Oke, nanti saat luring kita bahas, Kak. Nah, Itulah berarti kita harus memahami konsep dulu, Kak. Seperti kita dalam mengajar, eh, siswa itu mungkin tidak tahu apa yang kita jelaskan karena mereka belum memahami konsep. Makanya dalam bentuk ice breaking tadi kita memberikan dulu. Ini kata kuncinya, ini konsepnya, permainannya seperti apa. Hal yang mudah pun akan terasa susah kalau kita tidak memahami konsepnya. Seperti itulah kalau kita melakukan aktivitas mengajar. Oke, kakak semuanya masih bingung Kak Sulaiman dengan Kak Yeti Coba terkait ulangi Kak. Masih penasaran dia tuh. penasaran. Lagi udah dibawa tidur tuh, mimpi kayak gitu. Silakan nanti Iya. direnungkan Kak Yeti. Agak Oke, dibawa Kak. mimpi, Kak. Terkait belum ada di- pengalaman. Jadi Kemarin, belum tahu. ya Kak, tujuan dari sesi kita kemarin di pembelajaran kedua itu yang pertama kita agar dapat mengidentifikasi penyajian tugas gerak yang efektif. Kemudian yang kedua dapat memahami bagaimana mengembangkan konten PJOK. Kemudian yang ketiga membahas praktik baik dalam mengembangkan dan menjaga lingkungan belajar. Baik Kakak, saya rasa sudah paham di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Kakak silakan bongkar lagi LMS-nya kalau masih bingung. Selanjutnya kita lanjut Kak. Oke, yang pertama ini mari kita berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, ini ada perintahnya Kak dalam berburu referensi. Yang pertama nanti Kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, kemudian yang kedua, tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, kemudian perintah yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di BOR atau di breakout room. Kemudian yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Kemudian yang kelima, jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Oke Kakak, nanti saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok 1 nanti berada di main room. Di main room inilah layar utama kita ini namanya main room. Kemudian di board 1 atau breakout room 1 itu kelompok 2. Kemudian di board 3 atau breakout room yang ketiga itu kelompok 3. Paham ya Kakak? Saya akan bagikan Google Doc-nya ke WA Group ya Kakak. Saya akan bagikan lembar kerja Kakak nanti. Saya akan bagikan ke grup WA. Oke, sebelum mulai, kira-kira paham nggak Kakak ya? Terkait tugasnya nanti silakan buka di Google Doc-nya. Kita akan bagi kelompoknya dulu, kelompoknya dulu. Main room 1 nanti kelompok 1
buat satu kelompok dua, kemudian buat dua kelompok tiga ya Kak. Dan bagikan dulu. Bagikan kelompoknya Kak. Oke, saya bagikan dulu kelompoknya Kak. Oke, silakan join ya Kak. Nanti saya akan bagikan open room-nya. Kak Yepi di kelompok satu berarti Kak Yepi ya. Nggak tahu Kak. Ini kan room gitu. Kalau yang tadinya ini kalau ini terlalu banyak ini 8 orang berarti ini lagi tidak on. Mungkin dia tidak join di kelompok yang dua dan kelompok tiga lah. Jadi siapa kelompok? Yepi, Kak Muhammad Faisal Arif, Kak Riki Aditya, Muhammad Ilham. Coba buka dulu ininya Kak, apa namanya, Google Doc-nya di WA Group. Sudah Kak? Ini sendiri ini. Mana lagi yang lain Kak? Coba panggil Kak. Kak Muhammad Faisal Arif, Kak Riki, Kak Henry. Kalau Kak Maisarah memang Kak. Sulaiman itu ada tadi. Nah, Kak Muhammad Ilham ini itu aktif tuh. Kak Muhammad Ilham. Ya, demikian. Ya, Kak. Bapak Kak, Ya, baru masuk, Kak. di kelompok satu ya Kak ya. Oh, siap, Kak. Itu ada join enggak Kak? Oh iya, Kak. Mau Kak pakai HP. Kalau join berarti di kelompok lain Kak. Kalau nggak ada join Apa? berarti berarti Kakak kelompok satu ya. Satu kelompok Iya, dengan FP. Kak Sulaiman mana? Kak Sulaiman tadi ada Kak Sulaiman. Iya, ada. Silakan Kak di kelompok satu ya Kak ya. Oke. Orang Saya- 3 berarti ya, kami. Ya, sepertinya baru 3. Kak Muhammad Faisal Arif ini lagi di jalan dengan Kak Riki Aditya Gelani. Saya tidak tahu ini kelompok satu bukan ya, kelompok satu atau kelompok mana. Kalau dia join, berarti di kelompok 2 atau kelompok 3. Kalau tidak ada tulisan join, berarti di kelompok 1. Silakan Kakak yang lagi stay aja. 3 orang ya.
Saya ke kelompok Oh 3 iya. dulu ya. Iya nggak? Kelompok berapa man gitu? Mak. Kakak, Macam mana kakak ini? Yepi. Jangan dimbakin. Kakak yang. Ya kak, bagaimana ini? Man nggak pakai laptop man? Aku pakai hand kok. Tangan enggak, Pakai handphone enggak. Eh? Handphone. Ikat lah. Kak Yepi pakai laptop. Gawe kala dulu, gue di jalan nih kak. Sudah tahu ngije ganti. Same makai lagi di jalan pula Ika. Lur. Wah, lur. Gawe kala dulu, am. Walau-walau. Nah, Aku pakai HP kurip. Lali ke laptop kan? Kak Yepi itu kan pakai laptop. Saya. Dulu ya, itu lagi buka WA, lagi muka-muka. Tapi di HP tadi pacak ke mukanya dia mencak Google Form itu banyak pihak. Yo, di HP Paca. Tahu ngetiknya yang tak baca tuh kaki. Nah di presentasi kan itu kan? Oh, tapi nak masuk di Tahu. Yo, buka WA-nya lagi loading bentar ya. Oke. Semangat Kak Yepi dan Kak Ilham. Semangat. lagi kemana pula Erik ya? Yang ngajak kami. Ya, tapi di ini jingok-jingok itu mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur. B. Sebenarnya jawabannya itu ada di PM di itu LMS Kak itu tuh. Coba kamu buka LMS di 2.1B tidak salah. Pokoknya di modul 2 jawabannya itu ada di LMS. Coba lah Modul buka. 2 ya. Coba lah. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Mana Ricky? Modul 2, Kak. Awam tidak salah gitu. Tidak salah deh. Bentar. Konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Konsep dan keterampilan mengajar. Refleksinya ya. Sesuai kepada yang pertanyaan dia yang nomor 1 tuh. Sebelum yang kita ini foto apa? Yang milih foto. Di pembukaan modul benar. Ada yang kita mace itu nah. Ada yang tidak salah. Ku ada terbaca masalah itu apa? Keterampilan gerak kan? Keterampilan gerak. Penyediaan tugas gerak. Kalau modul 2 ini. Coba ku kebagi ke Kak Yepi ya. Ku ada jawaban itu. Ku WA pribadi bagi Kak Yepi ya. Nama Kak Yepi di grup itu apa Kak? Yepi. Oh Yepi itulah ya. Tahu. Coba Kak. Kita kelompok berapa Kak? Satu katanya. Kelompok 1 Oke. Coba
Cuma panjang nia saya kak. Sedikit bahaya kan? Nah coba. Nah lademku bagi ke Kak Yepi. Coba cek. Ya, bentar. Cek and recheck. Itulah am tak masuk getang, tak tahu kata kunci ketiga jangan lupakan tuh mana. Wow. Dia masuk mana? Aku boleh tak masuk. Mana? Boleh. Belum sesuai bayangan. Detesnya Jangan tadi lupa, kak. jangan lupakan yang ketiga tuh maksudnya tuh setiap kita nak nyebut ke kata benda tuh sebut baik yang ketiga gitu lah. Masih nak nyebut mobil, nak nyebut pena, nak nyebut pensil, benar tuh lah. Tapi depannya harus nyebut yang ketiga gitu nah. Kapan yang malam? Yang malam. Itu apa yang kita itu dong? Demeriba itu. Di sini aja kak. Oh yang tiga itu pasti benda Oh, yang itu. Dah harus benar ini. Mana Nah, bayangan? nyebut ke tangan, baju, gitu ibarat itu benar tuh lah. Tapi di depannya nggak tambah kata-kata yang ketiga. Nah, gitu. Oh, yang ketiga tangan. Sebut ke yang ketiga. Oh. Misal yang ketiga, buku. Seandainya aku nyebut gini kak, yang pertama mobil, yang kedua kursi. Nah, kamu sebut ke boleh. Yang ketiga pena, gitu. Udah benar tuh lah. Jangan baik sekali nyebut yang ketiga. Makanya jangan lupa yang ketiga tuh. Oh sambung bay. Sambung bay langsung ada. Oh, jangan baby ini tiga. Ada Kak Basil. Oh ya, we. Ayo Ham. Ya, Mbak. Google Doc-nya. Aku di laptop tak baca ya. Nah, buka. Nah, Mbak saya nak tahu Mbak. Yang Google ini tadi, Mbak, yang dikasih Kak Riko tadi, Yang Mbak. aku kok loadingnya lambat nih, buka Google Doc. Sinyal, Mbak, kalau Mbak. Yang dikasih Kak Riko tadi kan. Jadi ini kok panjang nian ya Kak, yang dikirim nih. Nah, itulah aja aku pilih lah itu yang sesuai kira-kira ada tak? Aku ke di jalan kak, kalau ada baca ngapain-ngapain. Mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur, kontrol dan koordinasi. Menetapkan, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Faktor masih bisa didik menilai dan melihat. Mengatasi faktor lingkungan dan pembelajaran. Sabar. Gimana tengah tuh abang bang apa bang? Enak. Gimana ya? Di mana ya? Aku yang aku Google Doc di netbooknya tidak terbuka ya? Kalau HP.
Mau nak boleh dek. Kak Ilham, di laptop kakak bisa terbuka tak Google Doc-nya? Kalau bisa, kakak ngetik akun dek-deknya. Di mana di HP, Mbak ya? Tidak, di laptop. Aku nih di laptop nih, bukan laptop sih, akunnya netbook. Google Doc-nya tidak pacak dibuka, muter-muter. Kalau di HP pacak. Dulu lah di Kakak, laptop, Mbak. udah Pakai pakai, HP, udah ada Mbak. yang pakai laptop ya? Lali tadi buru-buru. Man pakai laptop man kawan. Enggak, warna tele nah. Mika, enggak pakai laptop yang Mika, mentampilan Mika nah. Panjang Mika. Kami baik tadi. Ngetik ada pacak Mak kalau yang di tadi yang dikasih ketik Google. Akan tanda prosedur, menunjukkan perhatian dari peserta didik. Pacak dah Mbak. Soalnya yang mana itu? Yang soal gerak itu ya? Mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur. Jadi kalau ini apa, membuat pra pembelajaran yang semenarik mungkin. Yang pertama ada. Ya, nah, masuk boleh Mak itu Mak. Pembelajaran. Hilang tadi soal tadi. Mana soal agak Riko tadi? Apa nak? Yo, tanda prosedurnya. Yang pertama tuh membuat pembelajaran yang semenarik mungkin. Kak Epi kenapa Kak Epi? Ini Kak apa? Aku tuh buka Google Doc-nya di apa? Netbook nih muter-muter gitu. Nah, jadi nanya ke kawan-kawan kalau ada yang bisa ngetik di laptopnya, aku dikte ke jawabannya kayak itu. Apa catat Mbak? Ambil baik Kak di ini di apa namanya itu di Google. Make a copy dulu kan. Soalnya nak dipresentasikan gitu kan. Sinyal baik ini tuh yang Kak Epi tuh. Maksudnya cak ini Kak ya, minta contoh satu ya. Ibaratkan mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama, membuat pembelajaran yang semenarik mungkin. Misal contoh mengajak siswa melakukan ice breaking, cak itu. Ya kurang lebih seperti itu Kak. Silakan diskusi dengan kawan-kawan lainnya. Makanya Kakak kalau bisa ambil Google Doc tadi, tampilkan di layar Kak. Jadi kawan-kawan yang lain bisa lihat Kak. Reason now. Oke. Jadi Kak Ilham, Kak Sulaiman nanti bantu jawab Kak. Kak Yepi ngetik. Berdiskusi saja Kak. Kalau Kakak tidak bagikan layar, Kak Ilham dengan Kak Sulaiman nggak bisa lihat soalnya seperti apa Kak. Lagi pakai HP juga Kak Ilham dengan Kak Sulaiman kayaknya. Iya benar Kak. Iya Kak. Ya. Bagikan layar aja Kak. Reason now Kak. Ya, reason now Kak ya. Kelompok 1 penyajian tugas gerak mendapatkan perhatian dari peserta didik.
menetapkan tanda atau prosedur. Itu tandanya seperti apa. Kemudian tanda yang kakak berikan itu prosedurnya apa yang dilakukan oleh siswa tersebut dengan tanda yang kakak beri itu. Kemudian bagaimana cara mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Kemudian ini yang ketiganya memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Seperti itu aja, Kak. Nah, itu nah. Itu kakak-kakak silakan dilihat biar kita ketik jawabannya. Ya siap, Mak. Oke. Paham, Kak Sulaiman bisa melihat. Jangan lupa nama kelompoknya, Kak, ya, ditulis, Kak, ya. Oke. Menetapkan Nama-nama kelompoknya ya. Iya, Kak. Siapa ini? Kelompok 1, nama anggota. Dari Sutrajaya. Hendri, Mak. Itu yang di titik hitam itu aja, Kak. Nama anggota yang di titik hitam itu aja. 1, 2, 3 itu kan udah ada titik hitam. Tulis semua, Kak. Kak, sebut namanya, Kak. Hendri. Muhammad Ilham Yunisa Putra, Hendri, Pendek baik, Mak. Ilham. Muhammad Ilham aja, Mak. Tak apa-apa. Siapa lagi? Sulaiman, Mak. Hendri, Mak. Hendri apa, Mak, itu, Man? Hendri baik, Mak, ya? Sudah. Sudah. Arif. Yang on itu nggak usah dicatat, nggak apa-apa, Kak. Yang nggak on. Kecuali iya, Kak Faisal. Kak Faisal tadi kan udah aktif, Kak Faisal tadi. Oh iya, Kak Faisal, ya, Nak. Ya, Kak Faisal. Yang lain itu takutnya di kelompok lain tapi dia nggak join gitu, Kak. Arif. Muhammad Faisal Arif. Nomor 4 ya? Nama Mbak bawah sekali lagi. Tidak apa-apa. Yuk kakak-kakak apa lagi ini? Itu soalnya, Mbak. Menetapkan menetapkan tanda. Jaya menaik. Sudah SPK. Kira kayak mana masuk tak ini? Breaking. Menetapkan tanda. Sudah. Ya. Kalau Cak yang yel-yel itu bukan, Mbak, ya? Motivasi itu? Menetapkan tanda prosedur. Nomor wajah yang menarik mungkin contoh. Tidak boleh. Dia mau. Gunakan suara yang jelas. Nah, bagus, Mas. Sini ya. Iya, yang menetapkan tanda. Ini ada lagi berikan tanda visual. Kemudian ada tentukan tanda tangan.
Berikan pembelajaran yang visual ya. Berikan tanda visual lah. Ini yang saya baca nih, gunakan suara yang jelas, berikan tanda visual, kemudian tentukan tanda tangan, ajak presentasi, kemudian pengulangan dan konsistensi. Nah, tinggal pilih yang mana, Mbak? Lama-lama dah ingat tu. Tema gunakan suara yang jelas, berikan pembelajaran yang visual, mengajak siswa presentasi, dan jadilah. Ya benar. Ini yang mana lagi nih? Yang saya cari lagi ya. Yang Mengatasi faktor lingkungan. Ini Mbak dapat penataan ruang, kemudian kondisi cuaca, kemudian keamanan, pengaturan suara, kemudian fasilitas yang memadai. Lagi Mbak, lingkungan sosial. Cukup itu. Abang. Sudah, Kak? Oke, sih, Mbak. Oke. Nah. Memastikan. Ini. Turun sedikit, Mbak. Apa itu soalnya yang C itu? Memastikan mendengar dan melihat. Terus juga bisa didik mendengar dan melihat. Yang C, Mbak. Lihat soal yang C, Mbak. Oh, belum tampil? Belum, Mbak. Tuh? Belum tampil. Nggak kelihatan. Itu, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ada? Sampai belum, Kak? Belum lagi cari. Kalau lagi? Masih belum, Kak? Udah kelewatan kalau. Iya, Mbak. Lagi cari-cari ini. Ini. Op. Tunggu ya. Tunggu. Op.
pada tampil man yang ku nyari HP sinyal. Guna waktu yang bersian buat di atas. Yang pertama, tinggi dan jelas. Sudah nak. Maaf. Kemudian yang kedua ialah posisi strategis. Lanjutkan aja mana ya? Posisi strategis. Nggak tampil lagi Mbak itu Mbak? Presentasi. Oh, iya. Iya. Ada Kak? Belum masih foto Kakak Yepi lagi tersenyum ini. Sudah tampil. Nah, ya. Tampil, Mbak. Posisi strategis sudah diketik, Mbak. Kemudian yang berikutnya, gunakan alat bantu visual. Sudah Kak? Kemudian ini ada berikutnya, sinyal mendengarkan. Kemudian interaksi aktif. Sinyal mendengarkan. Aktif. Ruangan yang teratur. Ruangan yang teratur. Yang ketujuh, periksa pemahaman. Cari lagi yang D. Oke. Yang D. Kelihatan enggak, Kak? Tadi kelihatan. Yang D itu apa tadi, Mbak? Tadi kelihatan. Lagi, Mbak. Tadi kelihatan. Penggunaan waktu yang efektif. Penggunaan waktu yang efisien, Mbak. Iya. Kalau di sini contohnya tetapkan prioritas, Mbak, ada? Menetapkan suatu prioritas. Menetapkan apa, Kak? Suatu prioritas. Yang kedua, buat rencana harian, membuat rencana harian. Contohnya bisa dibuat, Mbak. Nanti dijelasin saat presentasi deh contohnya kayak itu, Kak. Yang mana? Ya jadi juga enggak? Yo, dijabar di screenshot. Dijabar ke jadi ya, Gi. Oh, Mbak. Inti-intinya, Bang. Catat dah ya, Gi. Jadi kakak yang bagian D itu. Bagian 2. Nggak dijabar ke bawah ya, Gi. Oh iya, siap.
Yang ketiganya, Mbak, gunakan teknik manajemen waktu. Oke. Sudah, Mbak? Ya. Yang keempatnya, hindari multitasking. Multitasking. Jangan lupakan yang ketiga, Kak Epi. Hindari multitasking. Ya, multitasking. Minimalkan gangguan. Batasi gangguan seperti notifikasi. Contohnya, Mbak. Delegasikan tugas. Banyak ini ke Mbak. Delegasikan tugas. Tapi soalnya tadi Kak, Delegasi. penggunaan waktu yang efisien ya? Ya. Terlalu panjang. Yang ketujuh, evaluasi penggunaan waktu. Cara berkala tidak tinjau bagaimana waktu digunakan dan lakukan. Cukup. Yang terakhir, istirahat yang teratur katanya, Mbak. Oke. Tidak kelelahan dan tetap produktif sepanjang hari. Coba di screenshot dulu ya. Oke, soal nomor 2 ya. Ya, Mbak. Itu soal nomor 2. Itu soal nomor 2, Mbak. Mana, Mbak? Ya. Nomor 2. Nggak kelihatan. Apa itu, Mbak? Syarat cuman pembelajaran. Menetapkan, Mbak. Menetapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Menetapkan konsep pembelajaran. Menetapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Ya, Mbak. Keterampilan gerak yang diajarkan. Betul, pengajaran dilakukan, Mbak. Udah, Mbak, dicari dulu, Mbak. Jam 9:10. Menetapkan keterampilan gerak yang apa ya? Enggak ada.
Kalau di sini ada Mbak katanya kalau penahapan dalam pengajaran kita bergerak mengikuti proses bertahap atau dirancang agar setiap keterampilan dipelajari dan dikuasai secara efektif. Pertama dijelaskannya pengenalan Mbak. Pada tahap ini peserta didik diperkenalkan dengan gerak baru. Yang nomor satunya Mbak. Keterampilan gerak yang diajarkan apa satunya? Satunya pengenalan Mbak. Halo. Pengenalan Mbak. Berikut penahapan umum dalam pengajaran keterampilan gerak. Yang pertama pengenalan Mbak. Contohnya itu guru menunjukkan cara dasar melempar bola atau berjalan dengan pola tertentu. Contohnya agak dijelaskan sendirinya ya Pak? Iya Mbak. Tapi apa nak dia tulis supaya Mak dikit Mbak. Pengenalan jadi biar jelasnya biar iya. Pengenalan contohnya guru menunjukkan cara dasar melempar bola. Coba Mbak kalau. Jadilah kalau Mbak guru menunjukkan cara dasar melempar bola ada. Yang keduanya Mbak latihan awal. Latihan awal itu contohnya siswa mulai berlatih menendang bola atau melakukan lompat tali dengan bantuan. Siswa mulai berlatih menendang bola. Oh iya Mbak, itu BMS siswa mulai berlatih menendang bola. Bola. Oke. Perbaikan dan koreksi. Kalau yang ketiganya Mbak di sini jelaskan perbaikan dan koreksi. Nyambung Mbak? Kira? Enggak. Nyambung. Dua bank. Dua bank. Oh, dua bank. Nah, di sini cuma dua. Terus urutan pengajaran yang dilakukan. Oh, yang itu Mbak. Lainnya. Ini Mbak ambil. Kita lah keluar depor kayak. Masih depor. Lah keluar kamu tuh ngajak kami mulai. Habis waktu mau langsung. Dia langsung ke presentasi kamu tuh, kelompok 1 kamu tuh. Lah jempol tuh. Kelompok mana yang siap silakan Kak untuk presentasi Kak. Kelompok 1, 2 dan 3 silakan. Stop dulu layarnya Kak Yepi. Stop dulu layar yang dibagikan Kak Yepi. Oke. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah siap. Kak Yepi sudah siap belum kelompok 1? Belum Kak, benar. Kelompok 2, Kak Firman. Masih berproses. Kelompok 3. Dikit lagi. Laju kelompok 3. Kak Chan. Mana Kak Chan? Kak Chan. Makin cepat. Lanjut Kak Arma. Kak Chan presentasenya. Silakan kelompok 3 bagikan layarnya Kak. Kelompok 3 dulu ya? Ya, kelompok 3 Kak yang siap. 1, 2 kayaknya masih proses Kak. Langsung lah Kak Arma ya. Nama Kak Arma. Kak Arma? Oi, langsung bagi kelas. Baik. Tinggal yang kedua ini belum kita. Oh, udah mudah itu agak jawab langsung baik agak. Langsung ya apa Kak? Dijawab aja langsung. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Kak Arma, Kak Chandra Oktariansa, Kak Indah,
Indosari atau disebut Aranda. Mantap. Untuk Bukan hati enggak ya? untuk pembagian untuk membacakan tugas kami, ya, saya persilakan dari Kak Arma. Kepada beliau kami persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, kami dari kelompok 3, di mana kelompok 3 ini terdiri dari Kak Arma, Chandra, dan Indah. Di sini kami mendapatkan tugas, yaitu yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, dari hasil diskusi kami, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang pertama yaitu menetapkan tanda atau prosedur, di mana apa yang dimaksud dengan tanda di sini adalah komunikasi verbal atau non-verbal yang digunakan untuk notifikasi apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Secara lebih spesifik, kelas PJOK di sini dengan aktivitas gerak, di mana tanda-tanda untuk mengelola aktivitas ini sangat penting. Contohnya Bapak Ibu barangkali sering menggunakan komunikasi verbal dengan menghitung 1 sampai 3 atau berteriak. Melalui komunikasi nonverbal dengan tepuk tangan, mengangkat tangan, atau dengan peluit juga menjadi ciri khas dalam pembelajaran PJOK. Tanda-tanda ini digunakan untuk mengumpulkan peserta didik melalui memulai dan menghentikan aktivitas serta mengorganisasikan kelas lainnya. Semua tanda ini penting untuk meminta perhatian peserta didik. Nah, adapun poin selanjutnya, sebagaimana Bapak Ibu menjadikan Ucup tadi Kak? Sebagaimana Bapak Ibu menjadikan tanda-tanda ini menjadi berdaya guna, tanda akan menjadi kejayaan pedagogis jika Bapak Ibu menetapkan dan menggunakan secara konsisten. Tanda juga menjadi alat yang efektif ketika menjadi prosedur rutin di kelas. Misalnya, dengan tanda yang sudah rutin, peserta didik akan mengetahui kapan kelas atau aktivitas dimulai. Demikian pula ketika Bapak Ibu menghentikan suatu aktivitas praktik. Berhenti, ada baiknya ada tanda-tanda tertentu yang sudah menjadi rutin dan dipahami peserta didik. Bapak Ibu juga dapat mengajari mereka memperhatikan tanda-tanda yang disampaikan untuk meminta perhatian. Nah, di mana di poin B, yaitu mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Dalam hal ini seringkali peserta didik tidak memperhatikan karena tersita perhatiannya oleh lingkungan atau yang memahami perhatian dalam lingkungan kelas itu sendiri. Lingkungan dalam pembelajaran dapat menyita perhatian mereka seperti matras, jaring, gawang, kerucut, bendera, dan lain sebagainya. Bagi Bapak Ibu yang mengajar di kelas bawah barangkali sangat paham ketika justru harus bersaing dengan objek-objek yang ada di tangan peserta didik. Bisa jadi bagi peserta didik seperti ini, berbagai bola, tali, pemukul roket, dan peralatan objek tersebut. Misalnya, Bapak Ibu bisa meminta mereka meletakkan bola di lantai di depan mereka. Nah, poin selanjutnya kembali kepada rutinitas yang kita bahas sebelumnya. Bapak Ibu dapat menggunakan tanda-tanda prosedur. Tetapi ketika dihadapkan dengan objek yang menjadi peralatan pembelajaran, peserta didik juga dapat meminta istirahat antar aktivitas yang menjadi objek. Lain dengan peserta didik yang sudah remaja atau dewasa. Bapak Ibu barangkali akan lebih mudah meminta perhatian mereka jika ada yang mengganggu perhatian. Bapak Ibu dapat meminta peserta untuk mengabaikan kebutuhan tersebut. Selanjutnya yang poin C, yaitu memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Beberapa guru yang merasa memiliki kemampuan komunikasi yang bagus sering mengeluhkan peserta didik yang tidak memperhatikan. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh aspek yang lebih terkait dengan pengelolaan kelas. Maksud pengelolaan kelas yang ada buat mereka tidak dapat mendengar atau melihat apa yang sedang terjadi, bagaimana strategi mendapatkan perhatian mereka. Salah satunya adalah Bapak Ibu
jangan sampai meminta perhatian mereka di area yang luas. Terlebih lagi jika Bapak Ibu menyampaikan informasi yang panjang atau baru. Ini merupakan larangan besar dalam kondisi di mana Bapak Ibu harus meminta perhatian mereka pada saat mereka menyebar di area yang luas. Maka pastikan semua dapat mendengar dengan jelas materi yang ingin disampaikan secara singkat. Dan tugas gerak yang dilakukan bukan sesuatu yang baru bagi mereka. Jika Bapak Ibu tetap membutuhkan perhatian mereka secara penuh, mereka dapat meminta datang di daerah yang lebih sempit atau berkumpul di dekat Bapak Ibu. Dengan demikian, tugas dapat dikomunikasikan secara jelas. Selain suara, misalnya yang sering terjadi di luar ruangan adalah dengan karena itu Bapak Ibu selalu memposisikan mereka membelakangi materi dalam keadaan yang memungkinkan peserta didik tidak bisa berkumpul di tempat yang banyak pepohonan atau bangunan yang melindungi pancaran matahari. Selanjutnya, penggunaan waktu yang efisien. Praktik pembelajaran PJOK yang seringkali terjadi jika rekan-rekan guru PJOK yang kesulitan berkomunikasi secara verbal kepada peserta didiknya. Sering juga kita temui mereka yang bisa bertutur panjang tapi memperhatikan efektivitas dan efisiensi komunikasinya. Kata-kata menjadi terlalu boros dengan kalimat yang berbelit-belit. Dengan kata lain, mereka tidak menggunakan waktu secara efisien. Bapak Ibu yang mengajar di sekolah dasar sangat akrab dengan keadaan di mana kelas rendah tidak memiliki daya tahan yang lama dan memberikan perhatian. Selanjutnya, lain dengan peserta yang dibesarkan lebih dewasa, memiliki jangkauan perhatian yang lebih lama. Lanjut, Ocan, ke bawah. Stop. Nah, sebaiknya Bapak Ibu tidak menggunakan komunikasi verbal yang lama jika masih memungkinkan mengatur apa yang harus disampaikan. Bapak Ibu dapat menggunakan jeda di antara aktivitas untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Oke, terima kasih untuk poin yang pertama. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Kak Chan. Oke, baiklah, terima kasih Kak Arma. Untuk poin yang kedua, ini Kak Indah sudah hadir belum? Baiklah, saya sendiri yang akan membacanya. Poin kedua, penahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, yakni poin 1, passing bawah dalam permainan bola voli, urutan pengajaran yang dilakukan secara individu dan secara berpasangan. Yang kedua, passing atas dalam permainan bola voli, urutan pengajaran yang dilakukan juga secara individu dan secara berpasangan. Oke, baiklah. Untuk yang poin ketiga, isyarat. Lanjut ke Arma lagi. Baik, terima kasih. Di mana poin ketiga ini yaitu isyarat atau C pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan yang pertama yaitu akurat. Isu yang bisa digunakan yakni yang berasal dari teknik melakukan sesuatu keterampilan. Inilah lebih pentingnya Bapak Ibu untuk memahami dan menguasai konten. Sebab mereka yang tidak menguasai akan kesulitan memilih dan menggunakan cara membantu pembelajaran. Lain daripada itu, isyarat itu misalnya dalam permainan sepak bola, petunjuknya tentang tendangan pakai kaki bagian dalam. Isyarat dalam permainan bola basket, bola didorong ke depan dalam passing atau teknik chest pass. Bisa juga bola didorong ke atas melambung dengan teknik basket passing bound pass. Selanjutnya keterampilan gerak yang diajarkan yang kedua yaitu secara singkat dan penting. Peserta didik tidak akan bisa menangkap apa yang kita sampaikan ketika mereka sedang melakukan tugas gerak. Dengan kata lain, mereka tidak dapat menggunakan informasi yang terlalu banyak untuk merespon
tugas gerak Bapak Ibu sampaikan. Selain itu, isyarat harus berstatus penting untuk eksekusi penampilan keterampilan. Artinya isyarat tersebut memfasilitasi keterlaksanaan suatu keterampilan. Misalnya Bapak Ibu sedang mengajarkan dribble dalam bola basket. Nah, kepada peserta didik dengan level pemula, isyarat seperti dorong, tidak dipukul, akan sangat membantu mereka untuk melakukan gerak secara benar. Sebab dalam mendribble, bola didorong dengan telapak tangan, bukan dipukul seperti sering dilakukan oleh pemula. Nah, seringkali isyarat yang Bapak Ibu pilih harus benar-benar sengaja ditentukan karena penting dalam penampilan gerak, yakni memberikan gambar-gambar yang jelas, akurat kepada peserta didik tentang apa yang harus mereka lakukan. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Kak Arma presentasinya, membacakan tugas kita kelompok 3. Baiklah, untuk kelompok 1 dan kelompok 2, apakah ada tambahan atau sanggahan? Bagaimana kelompok yang Kak Firman, ada sanggahan atau penguatan atau penambahan? Coba ke yang nomor 2, Kak. Nomor 2. Nomor 2 yang menahapkan konten. Ini Kak. Ya, yang menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini keterampilan gerak yang diajarkan passing bawah dalam permainan bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan maksudnya gimana, Kak? Secara individu, secara berpasangan, coba Kak untuk dijelaskan. Mungkin saya kurang paham. Ya, silakan Kak Arma untuk menjelaskannya. Poin kedua. Terima kasih pada Gacan. Di poin kedua ini menahapkan konten atau aspek organisasi penugasan, di mana poin-poinnya keterampilan gerak yang diajarkan. Di sini kami membahas keterampilan gerak yang diajarkan yang pertama yaitu passing bawah dalam permainan bola voli. Nah, untuk urutan pengajaran yang dilakukan kami di sini sebenarnya banyak secara pribadi, cuman poin-poin yang pentingnya saja kami sini mencakup yaitu secara individu atau secara berpasang-pasangan. Kalau menurut urutannya yaitu banyak kan, dari segi akuratnya, terus letak kakinya, segi bolanya, posisi matanya, posisi tangannya. Cuman kami secara singkat itu mengambil poin intinya saja, itu secara individu ataupun berpasang-pasangan. Begitu juga sebaliknya dalam passing atas dalam permainan bola voli. Kami juga merincikan secara spesifik saja itu secara individu ataupun secara berpasang-pasangan. Mungkin yang dimaksud dengan Kak Chan itu urutan atau langkah-langkah cara penerapan materi tersebut ya Kak. Khususnya dari kami pribadi dari kelompok 3, kalau boleh ingin tahu Kak Firman ingin menjelaskan atau menambahkan, itu sangat membantu kami dalam memotivasi kami dalam kelompok 3. Silakan Kak Firman. Terima kasih untuk Kak Arma. Silakan kalau Kak Firman mau menambahkan. Oke, cukup Kak. Baik, terima kasih. Sudah cukup jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Baik. Terima kasih untuk Kak Firman. Dan selanjutnya kelompok yang lain, jika ingin menambahkan. Kalau tidak ada kelompok lain aja Kak. Langsung ditutup ya? Ya. Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kelompok 3, kami tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang Kak Firman bilang tadi, sebenarnya Kak Firman itu pengen penguatan, tapi nggak malu-malu kayaknya. Jadi urutan gerak mungkin maksud Kak Firman.
Kalau kita poli itu urutan pertama itu apa? Buka, seperti itu kan nggak benar? Ya, mungkin seperti itulah. Ya, jadi urutan gerak dalam passing bawah itu urutan pengajarannya itu seperti apa? Sudah pertanyaan. Silakan untuk kelompok selanjutnya, Pak Firman mungkin. Baik. Waktu. Kak Rani, Kak Yohan, Kak Riki ada? Kak Rani? Ada. Oke, Kak Yohan sama Kak Riki. Oke, siap. Suaranya ya, baik. Ini baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari penyajian tugas gerak. Perkenalkan dulu nama anggota kami, yaitu saya sendiri Firmansyah, yang kedua Kak Rani Julita, yang ketiga Yohan Arifan, yang keempat Ariki Aditya Felani. Baik, yang akan membacakan tema yang pertama itu kami serahkan kepada Kak Rani. Kepada Kak Rani kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Firman. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang nomor 1, yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Poin A yaitu menetapkan tanda atau prosedur. Contohnya itu mengangkat tangan untuk izin berbicara, kemudian meniupkan peluit bagi guru PJOK untuk mengambil alih atau mengalihkan perhatian. Kemudian instruksi lisan. Kemudian selain instruksi lisan juga ada kode warna dalam permainan. Kemudian poin B yaitu mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama ada cuaca dan kondisi di luar ruangan. Kemudian yang kedua ada kondisi lapangan atau fasilitas. Yang ketiga ada gangguan suara atau kebisingan. Yang keempat ada keamanan lingkungan. Kelima juga ada pengaruh lingkungan sekolah. Poin C yaitu memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yaitu ketika pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti poster, video, atau gambar, dan perangkat teknologi lainnya yang menarik. Kemudian penggunaan ice breaking ketika dalam pembelajaran. Dan yang ketiga memberikan instruksi jelas dan padat. Satu lagi ada atur formasi yang mendukung perhatian peserta didik itu ke arah kita semua. Poin D ada penggunaan waktu yang efisiensi. Di sini ada durasi aktivitas, kemudian menggunakan waktu pemanasan dan pendinginan secara efisien, kemudian menggunakan variasi aktivitas, kemudian tegakkan aturan masuk dan keluar kelas, kemudian ada refleksi singkat, dan yang terakhir ada evaluasi waktu secara berkala. Saya kembalikan lagi ke Kak Firman. Baik, terima kasih untuk Kak Rani. Untuk pembahasan yang ke nomor 2, kami mintakan kepada Kak Yohan untuk membacanya. Kepada Kak Yohan kami persilakan. Oke, terima kasih. Oke, baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami di bagian 2, yaitu konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu tentang permainan invasi sepak bola. Urutan pengajaran yang akan dilakukan, yang pertama itu salam dan berbaris, lalu dilanjutkan dengan berdoa, cek kehadiran, tujuan pembelajaran, lalu pemanasan dengan menggunakan game, terus pertanyaan permatik, materi passing dan dribbling, pembagian kelompok, menganalisa dan mengevaluasi, kesimpulan materi pembelajaran, lalu refleksi, pendinginan, berdoa, dan menyampaikan penguatan terkait materi di pertemuan yang akan mendatang. Dan diakhiri dengan salam. Baik, itu saja. Sudah? Sudah satu saja. Baik, terima kasih kepada Kak Yohan, dan kami minta kepada satu lagi untuk membacakan yang ketiga, yaitu Kak Riki. Kak Riki? Kak Riki?
Kalau tidak ada, saya akan membacakannya. Baik. Isyarat pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu kami tadi sepak bola. Di sini ada isyarat Q atau yang bisa digunakan. Isyarat dalam keterampilan gerak sepak bola adalah frasa atau pernyataan singkat yang dirancang untuk membantu permainan mengingat teknik dan fokus pada elemen penting saat melakukan gerakan. Nah, berikut beberapa contoh isyarat untuk berbagai keterampilan gerak dalam sepak bola. Di sini kami mengambil 2 teknik saja. Yang pertama dribbling, yaitu menggiring bola. Nah, di sini ada bola dekat. Artinya menjaga agar bola selalu berada dekat dengan kaki. Bola dekat. Terus lihat ke depan, pandangan ke depan, fokus pada pandangan ke depan untuk menghindari benturan dengan lawan yang mengantisipasi gerakan selanjutnya. Terus sentuhan lembut, menekankan pentingnya menggunakan sentuhan lembut untuk menjaga kontrol bola. Terus teknik kedua adalah passing atau mengoper bola. Tentunya kaki bagian dalam, mengingatkan untuk menggunakan bagian dalam kaki saat mengoper untuk akurasi. Terus arahkan bola, artinya menekankan pentingnya mengarahkan bola target yang tepat. Terus lanjut lihat rekan, artinya mengingatkan untuk selalu melihat ke rekan setim sebelum mengoper. Nah, mungkin inilah yang kami bisa paparkan. Bagi teman-teman kakak-kakak yang ingin menambahkan atau penguatan atau ingin ada yang bertanya, kami persilakan. Terima kasih. Kelompok 1. Kepada kelompok 1 perwakilan, kami persilakan. Kak Yepi. Cukup Kak, kalau saya lagi ngetik. Oh, lagi ngetik. Kelompok 3. Silakan Kak, boleh menambahkan penguatan atau mungkin ada koreksi bahkan pada yang kami sampaikan. Pendapat kayaknya Kak. Oh, sudah dapat. Baik. Kalau misalkan tidak ada, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan tadi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Fasil. Baik, terima kasih Kak Firmansyah. Presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok yang terakhir, kelompok 1. Pak Yepi dan rekan-rekan. Silakan dibagikan layarnya. Bisa dibagikan layarnya, Yepi? Oke. Maaf, ini apa? Wifi-nya terputus. sorry. Lanjut ya. Oke, ya, layar. Muncul belum Kak? Tuh Kak. Silakan Kak. Siapa moderatornya Kak? Muncul? Ya, muncul Kak. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak-kakak, perkenalkan ini kelompok 1 yang beranggotakan 4. Yang pertama Kak Muhammad Faisal Arif, yang kedua Kakak Muhammad Ilham, dan yang ketiga Kakak Sulaiman, dan saya sendiri sebagai moderator Kak Yepi Trianggeni. Baiklah, kami akan memaparkan diskusi kelompok kami. Mungkin yang akan disampaikan Muhammad Ilham. Siap, Kak. Oke, terima kasih Kak Yepi.
Baiklah, saya akan menjelaskan atau menganalisa dari tim kami. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur, menentukan judul, membuat langkah-langkah. Yang ketiga, membuat pembelajaran yang menarik. Contohnya memberikan siswa tersebut yang seterusnya gunakan suara yang jelas, berikan pembelajaran yang visual, mengajak siswa berpartisipasi. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, penataan ruang. Yang kedua, kondisi kelompok. Yang ketiga, keamanan. Yang keempat, pengatur suara. Yang kelima, fasilitas yang memadai. Yang keenam, lingkungan sosial. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, menggunakan media pembelajaran yang menarik. Yang kedua, tinggi dan jelas. Posisinya strategis dan menggunakan alat bantu visual. Sinyal mendengarkan atau interaksi aktif, ruangan yang teratur, dan periksa pemahaman. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, menetapkan suasana prioritas. Yang kedua, membuat rencana harian. Yang ketiga, gunakan teknik manajemen waktu. Yang keempat, hindari multitasking. Yang kelima, meminimalkan gangguan. Yang keenam, delegasi tugas. Yang ketujuh, evaluasi penggunaan waktu. Yang terakhir, istirahat yang teratur. Terima kasih, Kak Yepi. Oke, baiklah. Untuk yang selanjutnya, kami persilakan kepada Kakak Sulaiman untuk membacakan. Ya, oke. Oke, soal yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang kolom pertama ialah keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, gerak lokomotor. Yang kedua, gerak non-lokomotor. Uraian pengajaran yang dilakukan. Yang gerak lokomotor ialah melompat dan melompat dengan dua kaki. Maaf. Kemudian yang kedua ialah melompat dengan satu kaki. Gerak non-lokomotor ialah memutar tangan ke belakang, kemudian memutar tangan ke depan. Kemudian yang ketiga ialah isyarat pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama ialah lari. Kemudian isyarat yang bisa digunakan, hitungan, aba-aba atau suara, fluid. Kemudian yang kedua ialah passing bawa bola voli. Memegang bola, melempar bola ke atas, kemudian mengayunkan tangan sesuai dengan gerakan passing bawa bola voli. Itu saja yang bisa saya bacakan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Banyak kurang bacanya. Terima kasih. Hakor, mantap. Kakak, itulah pemaparan singkat dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau menyanggah, kami persilakan.
Kalau tidak ada mungkin cukup. Apa semuanya sudah Tutup bobo? dulu Kak. Tutup dulu Kak. Oke, baiklah kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 atas presentasi hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Tadi telah dipaparkan langsung oleh kelompok 1, 2, dan 3. Semoga hasil diskusi tadi dapat bermanfaat untuk pengembangan pembelajaran PJOK nanti ke depannya. Baik Kakak, kita lanjut setelah berbagi referensi terkait penyajian tugas gerak. Selanjutnya, ini ada pesan kunci setelah kita melakukan referensi tadi, bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat atau cue, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Selanjutnya, baik Kakak, di tahap terakhir yang ketiga ini mari kita berefleksi. Ini ada pertanyaan pemantik. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak semuanya dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan kakak yang ingin bersuara, silakan untuk raise hand untuk memberikan jawabannya atau pendapatnya. Kak Sulaiman, silakan Kak Sulaiman. Oke, terima kasih Kak Fasil. Saya tertarik mempelajari lebih dalam tentang pendekatan kreatif dalam penyajian tugas gerak pada pembelajaran PJOK. Ada beberapa alasan mengapa hal ini penting. Yang pertama ialah mengatasi kebosanan siswa, kemudian meningkatkan prestasi aktif, kemudian pentingnya pembelajaran. Yang berikutnya adalah penggunaan teknologi dan aplikasi dalam gerak. Selanjutnya ialah penyesuaian tugas gerak bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Itu saja pendekatan ini tidak hanya membuat pembelajaran PJOK menyenangkan, tetapi juga bisa membantu siswa memahami manfaat kesehatan jangka panjang dari aktivitas fisik dan menjadikan bagian dari gaya hidup mereka. Itu saja Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Sulaiman. Selanjutnya Kakak, masih ada yang ingin berpendapat terkait informasi baru yang menarik mungkin bagi kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK ini? Kita berefleksi kakak. Cukup Kak Sulaiman saja ya? Baik, untuk selanjutnya kakak, ini ada pertanyaan pemantik kedua. Mari kita merefleksikan kembali. Apakah ada informasi menarik yang ingin kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kemudian berikan alasannya kakak. Silakan raise hand yang ingin berpendapat, yang ingin memberikan refleksinya. Kakak, silakan kakak. Singkat saja boleh Kak? Silakan Kak Yepi. Oke, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Oke, topik menarik untuk dipelajari lebih dalam pembelajaran PJOK yaitu pengaruh olahraga terhadap kesehatan mental. Alasannya karena dampaknya yang signifikan terhadap kesejahteraan individu
siswa. Mungkin itu saja, Kak. Ya, terima kasih Kak Yepi. Kak yang lain terkait informasi menarik yang ingin Kakak pelajari lebih dalam terkait penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Selain Kak Yepi, ada Kak yang lain? Baik, Oke, Kak. nampaknya Saya. Kak Firman ya? Ya. Nanti Kak, tunggu bentar Kak. Oke. Oke, silakan Kak. Oke, baik. Yang informasi menarik yang ingin saya pelajari lebih dalam lagi yaitu mengenai cara strategi penilaian dalam PJOK, Kak. Alasannya mengapa? Karena memahami berbagai metode penilaian, baik kualitatif maupun kuantitatif, untuk mengevaluasi keterampilan dan kemajuan siswa dalam PJOK dapat membantu kita mengembangkan rubrik penilaian yang lebih efektif dan juga bisa mencakup penilaian diri dan penilaian teman sebagai bagian dari proses pembelajaran. Itu saja Kak, mungkin strategi penilaian dalam PJOK. Ya, terima kasih Kak Firman. Ditutup closing statement dari Kak Firman. Beri applause dulu untuk Kak Sulaiman, Kak Yepi, dan Kak Firman telah merefleksi pembelajaran terkait materi kita, penyajian gerak pemahaman terkait di modul 2.1 pada Tatap Maya kali ini. Baik Kakak, saya ulangi lagi untuk akhir sesi kita di hari ini Kakak. Harapannya kakak nanti akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Nah, referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Baik kakak, kita memasuki sesi terakhir. Terima kasih atas waktunya, terima kasih masih diberi kepercayaan untuk membersamai kakak hebat Desiminasi PKG PJOK MUBA kelas 12. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kakak-kakak semuanya, terlebih untuk peserta didik tempat kita mengajar. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik kakak-kakak, untuk mengambil berkah Tatap Maya kita pada malam hari ini, silakan untuk memimpin doa Kak sebagai penutup dari kegiatan kita pada malam hari ini Kak. Tadi siapa Kak Firman? Firman. Pak Arma, penutup. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan pembelajaran pada malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang lebih dalam dan bermanfaat bagi diri kita pribadi dan untuk orang lain tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil maut wa rahmatan 'inda maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina syakaratil maut wa najatna minan nari wal afwa 'inda al-hisab. ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Firman. Sebelum ditutup, kita foto bersama dulu kakak-kakak. Siap? Luar biasa. Gimana Kak? Oh ya. Luar biasa. Tapi Kak Arma, jempolnya 2 Kak. Siap. Luar biasa. Siap ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganti gaya Kak.
Critical thinking. Apa ini? Umum. Critical thinking. Siap. 1, 2, 3. Berdiferensiasi, Kak. Berdiferensiasi. Ya, 1, 2, 3. Gaya bebas, Kak. 1, Integritas. 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Kakak. Mungkin pertemuan malam hari ini selesai. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit informasi, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan luring nanti di pembukaan di SMP 6 Unggul, tempat Kak Chandra, Kak Chandra Utariansa. Nah, untuk tuan rumah yang baik, Kak. Tolong siap klien. Untuk pakaian, Kak, kalau nggak ada perubahan, pakai batik gambo, Kak, untuk pembukaan. Oh, oke deh. Pakai batik gambo untuk pembukaan. Jangan pakai training. Oke, itu Kak informasi, Kak. Batik. Saya stop dulu recordnya, Kak. Kalau ada pertanyaan, saya stop dulu.